Oke, selamat datang. Pernah kepikiran nggak kalau di sebuah desa yang kelihatannya tenang, justru tersimpan sebuah kekuatan ekonomi yang luar biasa? Hari ini, kita akan bongkar sebuah proposal riset yang menarik banget. Ceritanya tentang sebuah bengkel kayu sederhana di pedalaman Indonesia yang nunjukin kalau ide itu bisa jadi lebih berharga daripada modal itu sendiri. Oke, kita mulai dari sini, Desa Gonong Malang. Kelihatannya sih adem ayem ya, pemandangannya asri, tapi jangan salah, di balik ketenangan ini, denyut nadinya itu justru ada di usaha-usaha kecil kayak gini. Mereka lah yang jadi tulang punggung komunitas di sana. Nah, dari sekian banyak usaha, ada satu yang jadi pusat perhatian kita, bengkel mebel milik Pak Fian. Udah berdiri lebih dari 10 tahun loh. Dan ini bukan cuma soal bikin meja atau kursi, ini tentang membangun masa depan, beneran. Terus, apa sih yang bikin bengkel sekecil ini jadi begitu spesial? Oke, mari kita bedah lebih dalam. Karena ternyata bengkel ini tuh bukan sekedar bisnis biasa. Bisa dibilang, ini adalah jantungnya ekosistem ekonomi desa itu sendiri. Coba bayangin ya perannya. Bengkel Pak Fian ini jadi semacam jawaban atas banyak masalah. Dia ngasih kerjaan buat warga lokal. Jadi tempat belajar, kayak sekolah kehidupan buat anak-anak muda yang mungkin nggak lanjut sekolah formal. Dan yang paling penting ini, dia jadi penjaga warisan. Menjaga supaya keahlian ukir kayu tradisional itu nggak punah begitu aja. Nah, semua kesuksesan ini, menurut risetnya, bisa dijelaskan lewat satu konsep besar, ekonomi kreatif. Kedengarannya keren ya, tapi apa sih itu sebenarnya ekonomi kreatif? Coba saya tanya, kalau ngomongin sumber daya ekonomi paling kuat, apa yang kepikiran? Mungkin selama ini kita mikirnya, ya tanah, pabrik, atau uang, modal gitu kan? Tapi ternyata, ada sebuah pemikiran baru yang bilang, bukan itu yang paling utama. Nah, ini dia pergeseran besarnya. Fokusnya itu pindah dari yang tadinya kita ngomongin aset fisik yang jumlahnya terbatas, kayak tanah atau modal, sekarang kita ngomongin aset intelektual yang ya nggak ada batasnya. Apa itu? Ya ide dan kreativitas. Jadi kalau disederhanain, ekonomi kreatif itu sebuah sistem di mana bahan baku utamanya bukan lagi besi, baja, atau tumpukan uang. Bahan baku utamanya itu ada di kepala kita, kecerdasan dan imajinasi. Intinya ya cuma ini, sesederhana kutipan dari John Hawkins. Gimana caranya orang bisa menghasilkan uang dari ide? Itu dia kuncinya. Gimana caranya pikiran di kepala bisa jadi duit? Oke, teorinya udah dapat. Sekarang pertanyaannya, gimana teori keren ini kalau diterapin di bengkel kayu sederhana di desa? Nah, riset ini nemuin ada 4 cara utama Pak Fian melakukan inovasi. Ada 4 pilar inovasi di sana. Pertama, inovasi produknya sendiri. Kedua, inovasi proses pembuatannya. Ketiga, inovasi pemasarannya. Dan keempat, inovasi kelembagaan. Intinya, ini semua adalah cara Pak Fian mengubah keterbatasan yang ada jadi kekuatan. Kita bahas yang pertama, inovasi produk. Ini bukan ngomongin desain yang canggih-canggih atau high-tech ya, bukan. Ini lebih ke gimana caranya lemari yang biasa aja jadi istimewa karena ada ukiran khas lokalnya. Atau gimana bikin kursi jadi lebih enak didudukin cuma karena dengerin masukan dari pelanggan. Simple, tapi ngena. Yang kedua, inovasi proses. Nah ini nih yang menurut saya cerdas banget. Gimana caranya limbah jadi produk baru? Jadi sisa-sisa potongan kayu itu nggak dibuang, tapi malah dibikin jadi gantungan kunci atau kerajinan kecil lainnya yang bisa dijual. Ini kan pola pikir yang kreatif sekaligus berkelanjutan banget. Terakhir, ada 2 inovasi sekaligus, pemasaran dan kelembagaan. Inovasi pemasaran itu artinya berani keluar kandang. Nggak cuma jualan di desa aja, tapi merambah ke kabupaten sebelah. Terus, inovasi kelembagaan itu soal membangun jaringan, bangun relasi. Jadi bukannya bersaing, tapi malah kerjasama bareng pemasok dan pengrajin lain biar sama-sama kuat. Biar kita semua ada gambaran, usaha kayak punya Pak Fian ini masuk kategori UMKM. Dan jangan salah, UMKM ini bukan pemain kecil loh dalam skala nasional. Mereka ini mesinnya ekonomi Indonesia. Kontribusinya lebih dari 60% ke PDB negara. Gede banget kan? Tapi tentu perjalanannya nggak semulus itu. Ada banyak banget tantangan. Riset ini juga nunjukin beberapa rintangan, baik yang klasik maupun yang lebih modern, yang harus dihadapi usaha-usaha kayak gini. Hambatannya tuh nyata banget, mulai dari susahnya cari modal, terus persaingan sama produk pabrikan yang harganya bisa lebih murah. Tapi ada satu yang krusial banget di zaman sekarang, literasi digital yang masih rendah. Sayang banget kan, produknya udah keren, kreatif, tapi karena nggak bisa masarin online, jadi susah buat dikenal sama pasar yang lebih luas. Oke, mungkin ada yang nanya, kenapa sih kita ngomongin satu bengkel kecil ini dalam banget? Jawabannya,
Karena dengan memahami satu kisah mikro ini, kita bisa dapat gambaran makro yang jauh lebih besar. Kisah ini mengisi sebuah lubang penting dalam pengetahuan kita. Selama ini kan, riset soal ekonomi kreatif itu fokusnya ke kota besar terus. Entah itu fashion, kuliner, startup. Nah, riset ini beda. Dia justru masuk ke pedesaan, ngelihat bisnis kerajinan tradisional. Dan yang paling penting, dia nggak nanya apa, tapi gimana dan kenapa. Mereka bisa berinovasi, langsung dari sudut pandang pelakunya. Dan hasilnya ini bukan cuma buat di atas kertas. Manfaatnya praktis banget. Buat Pavian, ini kayak dapat peta kekuatan dan kelemahan bisnisnya. Buat pemerintah, ini data berharga buat bikin program bantuan yang pas. Yang nggak cuma ngasih modal, tapi mungkin ngasih pelatihan. Dan buat kita semua, ya ini jadi inspirasi. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, bengkel ini tuh lebih dari sekedar tempat cari uang. Menurut proposal riset ini, bengkel ini adalah benteng terakhir. Benteng yang menjaga supaya keterampilan warisan leluhur kita nggak hilang ditelan zaman. Dalam banget maknanya. Nah, dari semua ini, ada satu pertanyaan penutup yang menarik buat kita renungkan. Ternyata, inovasi itu bukan cuma milik startup teknologi di kota besar kan? Inovasi itu bisa lahir di mana aja. Seringnya justru dari keterbatasan dan kebutuhan. Coba deh lihat di sekitar Anda. Kira-kira kreativitas tersembunyi apa yang sebenarnya nunggu buat digali di komunitas Anda sendiri?